Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 28 Oktober 2021 dalam pekan ke-30 masa biasa. Hari ini adalah pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Untuk diketahui, dan saya yakin kita semua tahu, Santo Simon Rasul yang pestanya kita rayakan hari ini pasti bukanlah Simon Petrus. Simon yang ini sering dengan sebutan Simon orang Zelot. Mengapa? Karena dia masuk dalam kelompok yang bergerak di bawah tanah, kelompok orang Zelot yang berusaha untuk melawan penjajahan Romawi. Sementara Yudas yang juga pestanya kita rayakan hari ini pasti bukanlah Yudas Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul dan kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita tiga hal penting. Yang pertama, gereja atau orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah keluarga Allah, dan keluarga Allah ini dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Maka konsekuensi keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul, setiap ajaran yang ada dalam gereja harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Karena mereka adalah saksi mata, saksi hidup Yesus sampai saat Yesus diangkat ke surga atau naik ke surga. Maka sekali lagi, ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam gereja atau keluarga Allah itu adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasul. Selain itu, konsekuensi dari gereja atau orang yang percaya atau keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul, maka di dalam gereja, di dalam keluarga Allah harus dihidupi apa yang pernah dihidupi di dalam kelompok para rasul dahulu kala, yang bisa saja tidak tercatat di dalam kitab suci, tetapi itu dihayati, dihidupi dalam kehidupan, dalam keseharian para rasul itu. Mungkin banyak di antara kita yang kurang tahu, yang kurang paham, tapi saya juga percaya kita paham juga tentang itu. Maksud saya, tidak semua memahaminya. Nah, apa yang diajarkan dan apa yang dihidupi oleh para rasul dahulu kala yang tidak tercatat dalam kitab suci, tapi dihidupi dalam keseharian kehidupan para rasul saat ini, dihidupi oleh gereja secara khusus
Gereja Katolik. Dan hal ini diungkapkan secara tegas dalam bacaan pertama hari ini. Poin yang kedua, terinspirasi dari bacaan Injil hari ini. Yesus memanggil 12 rasulnya dari antara murid-muridnya. Mungkin ada yang mau bertanya, apakah tidak sama murid dan rasul? Ya, secara sederhana, secara sepintas, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, jelas berbeda. Jelas berbeda. Murid-muridnya dan rasul-rasulnya berbeda. Mungkin kita bertanya lebih lanjut, hal apa yang membedakan antara kelompok yang disebut dengan murid-murid dan kelompok yang disebut dengan rasul? Secara sederhana saya mau katakan, para rasul itu jelas sekali itu adalah murid-murid Yesus. Tetapi yang murid-murid Yesus belum tentu sampai pada level rasul Yesus. Kalau mau lebih jauh, secara sederhana kita bisa katakan, yang namanya murid lebih banyak pasifnya, berdiam diri, mengikuti saja, mengekor saja apa yang disampaikan oleh gurunya. Sementara para rasul atau rasul itu sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, karena mereka tidak saja mengekor atau tidak saja pasif atau menunggu, tapi ada inisiatif dan mereka sungguh aktif ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan gurunya. Nah, dalam konteks kehidupan Yesus dan murid-muridnya serta rasul-rasulnya, yang namanya murid Yesus ya mungkin kelompok orang yang berbondong-bondong yang selalu ikut bersama Yesus, tapi secara pasif, berdiam diri, tunggu saja apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diberikan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara rasul Yesus adalah orang yang terpilih, yang dianggap mampu menjadi orang yang berkreasi, ambil inisiatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, itu murid di satu sisi dan rasul di sisi yang lain. Injil berbicara tentang Yesus yang memilih dari murid-muridnya, kelompok yang banyak itu, dia pilih 12 orang khusus yang nanti aktif, berkreasi, ambil bagian dalam karya Yesus secara aktif. Poin yang ketiga yang mungkin menjadi pesan untuk kita. Kita sesungguhnya mesti beranjak dari label sebagai murid Yesus untuk sampai ke tingkat rasul Yesus. Ketika kita menjadi orang Katolik yang pasif, pokoknya ikut saja apa yang terjadi tanpa peduli atau tidak mau ambil bagian secara aktif karena merasa saya belum pantas, saya belum waktunya, saya masih sibuk dengan yang lain, dan membiarkan orang lain yang aktif dan saya ikut saja. Nah, mental itu adalah mental seorang murid. Kalau sekiranya kita mengekor saja, pokoknya saya ikutlah, mau seperti apa, saya ikut saja. Nah, ini mental sebagai murid Yesus.
artinya kita masih pada level sebagai murid Yesus. Tapi ingat, Yesus menghendaki supaya kita beranjak ke level yang lebih tinggi, yang lebih, katakanlah, yang di atas tingkat murid, yakni rasul. Nah, ketika kita menyadari atau kita melihat orang atau melihat diri kita sendiri sudah sampai pada tingkat itu, di mana kita selalu aktif, selalu berpikir untuk hal apa atau hal apa saja yang bisa kita lakukan di lingkungan kita, di wilayah kita, di paroki kita, atau dalam masyarakat. Dan di sana kita harus tahu kita sudah sampai pada level menjadi Rasul Yesus. Dan itu yang diharapkan oleh Yesus. Kita harus sampai pada tingkat itu. Tidak hanya sekedar mengekor dan membeo, tetapi kita ambil inisiatif. Bahkan kita berani ambil tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita atau yang ditawarkan kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pesta Rasul Simon orang Zelot dan Yudas Tadeus hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk beranjak lebih jauh. Tidak saja sebagai murid Yesus, tapi sebagai Rasul Yesus. Tuhan memberkati.